Be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas permasalahan perselingkuhan, rumah tangga, dan juga permasalahan asmara atau percintaan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri wanita yang ternyata bolak-balik selingkuh atau selingkuh berkali-kali. Nah, di sini tentunya ada beberapa beragam ya penyebab atau faktor yang menimbulkan seseorang menjadi punya perilaku seperti itu. Nah, namun sebelumnya nggak ada salahnya silahkan Anda ikuti penawaran Kang Kumis berikut ini. Pertama-tama, silahkan Anda subscribe secara gratis di channel Kang Kumis. Kemudian aktifkan semua notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video serta informasi-informasi terbaru dari Kang Kumis. Kemudian yang ketiga, silahkan Anda gabung di channel Kang Kumis. Di sini Kang Kumis ingin membagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah sahabat Kang Kumis. Kategori kedua adalah konsultasi khusus. Kategori ketiga adalah konsultasi spiritual Kang Kumis. Dari 3 kategori silahkan Anda pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih. Nah, di sini tentunya ada beberapa faktor. Kenapa sih seseorang menjadi selingkuh adalah merupakan satu hobi bagi seseorang? Lalu apa saja kira-kira yang melatar belakangi hal tersebut sehingga itu terus terjadi pada seseorang? Beberapa peneliti meyakini bahwa salah satu penyebab utama adalah timbulnya faktor genetik pada wanita tersebut. Nah, kenapa demikian? Faktor genetik itu adanya sistem ya hormon DRD4 yang selalu mendominasi atau mendorong seseorang untuk lebih punya keinginan berselingkuh atau mengalami kelainan hormonal hal ini nih. Inilah yang menyebabkan seseorang menjadi bolak-balik melakukan hal yang memang sangat tidak diinginkan oleh pasangan. Ini tentunya memang para peneliti menganggap bahwa hormon tersebut mengalami hal yang berbeda dibanding hormon lainnya. Kemudian yang kedua mungkin dia ditambah dengan adanya hobi berpetualang cinta. Nah, hal ini sangat mungkin ketika seseorang tidak menemukan kepuasan pada satu orang. Artinya mereka terus berkelana mencari kenikmatan pribadi. Nah, tentunya hal ini bagaimana kita menyikapi hal ini? Kita harus kenapa orang tersebut melakukan hal seperti itu? Kita tidak bisa memvonis begitu saja, tapi kita sedikit mengungkap latar belakang seseorang kenapa dia melakukan hal seperti itu. Itu tentunya. Kemudian yang keempat jelas adalah adanya sistem hormonal yang berbeda. Artinya di sini terjadi lonjakan hormonal yang terus menerus sehingga ketika hal itu memang tidak diantisipasi, itu akan tumbuh atau timbul terus keinginan-keinginan untuk melakukan hubungan suami istri di luar suami istri maksudnya ya. Antisipasi yang harus dilakukan adalah melakukan olahraga dengan teratur. Secara tidak langsung pembakaran kalori sangat membantu penurunan fungsional daripada hormon hal ini. Olahraga dengan teratur, kemudian makan teratur, hal ini dapat membantu mengurangi kinerja hormonal yang terus mengalami lonjakan. Ini adalah salah satu trik untuk mengurangi timbulnya hal tersebut. Nah, ini tentunya. Jadi terus banyak lakukan olahraga secara teratur. Kemudian ketika mau ditambah lagi agar Anda lebih damai atau bisa melakukan pengendalian terhadap hormon yang kebetulan seorang wanita atau pria mengalami hal tersebut, maka lakukanlah dengan mengurangi makan. Artinya kalau sebagian orang ada yang meyakini dengan berpuasa maka penurunan hal tersebut menjadi bisa diantisipasi ini. Kemudian yang kelima, mungkin kebutuhan tersebut menjadi kebutuhan pokok
atau hal yang memang dia nggak pernah berusaha untuk melakukan antisipasi, yaitu bagaimana agar hal tersebut bisa diturunkan. Nah ini, jadi ketika kita terus mengikuti, maka ketika apa yang kita inginkan tidak bisa kita capai, yang timbul di situ adalah kemarahan atau emosional secara fisik akan tumbuh pada seseorang kalau seandainya hal tersebut tidak diikuti. Namun seperti itu tadi, kita hanya bisa melakukan antisipasi dengan olahraga yang teratur dan mengurangi pola makan. Artinya hal-hal yang dapat mendorong timbulnya keinginan tersebut menjadi berlebihan. Nah teman-teman, namun saya yakin apapun yang Anda alami itu adalah hanya sebagai gambaran belaka. Artinya ketika mungkin ada sahabat-sahabat kita yang mengalami hal tersebut, solusinya adalah olahraga dengan teratur dan mengurangi pola makan, atau mungkin dengan berpuasa. Hal ini sangat bisa mengantisipasi adanya lonjakan hormon yang tidak teratur. Nah, ketika Anda sudah berkeluarga, maka sebaiknya Anda lakukan itu demi keharmonisan rumah tangga Anda. Namun apapun yang saya gambarkan, saya yakin Anda bisa mengantisipasi dengan bijak tanpa mengurangi rasa kasih sayang terhadap pasangan, dan bisa tetap mempertahankan apa itu arti kesepakatan yang sudah dibangun atau sudah dibentuk secara bersama-sama. Apapun yang Anda lakukan tentunya adalah semata-mata bertujuan supaya pasangan Anda tetap harmonis dan bahagia. Dan saya yakin Anda bisa. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa salam harmonis bersama Kang Kumis.